Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ayusta Wijayanti dengan NPM C1C020075 Program Studi S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materi yang berkaitan dengan inventory yang saya sudah jelaskan kemarin sampai dengan penilaian persediaan. Penilaian persediaan itu menentukan nilai persediaan barang dagangan akhir yang akan kita sajikan dalam laporan posisi keuangan. Dalam melakukan penilaian persediaan, kita menggunakan beberapa metode atau pendekatan. Yang pertama, berdasarkan harga perolehan. Nah, untuk metode berdasarkan harga perolehan ini berarti nanti nilai persediaan barang dagangan akhir itu akan dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa sampai akhir periode. Nah, yang masih tersisa itu kemudian Anda kalikan dengan harga perolehan per unitnya, maka nanti akan dikenal dengan yang ada namanya asumsi harga perolehan. Nah, asumsi harga perolehan itu ada FIFO, first in, first out. FIFO adalah asumsi harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit. Yang kedua, ada LIFO, last in, first out. Adalah asumsi arus harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit. Urut harga perolehan per awal ya. Dan ada average method. Average method adalah asumsi arus harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan rata-rata per unit. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana dampak dari penggunaan asumsi FIFO, LIFO, dan rata-rata tersebut terhadap pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Kemudian, terhadap juga laba ya kan? Jadi, terhadap pajak yang dibayarkan dan juga laba bersih yang akan dihasilkan. Kemudian, berdasarkan survei dari perusahaan yang menggunakan PSAK IFRS, maka didapat bahwa 60% itu menggunakan metode rata-rata, 40% menggunakan metode FIFO, dan 23% menggunakan metode keduanya untuk persediaan yang berbeda. Dengan menggunakan metode FIFO, maka kita akan mendapatkan keuntungan. Misalnya, terjadinya inflasi, maka nilai persediaan barang dagangan akhir itu akan sesuai dengan kondisi saat ini. Maksudnya saat ini adalah saat kita melakukan laporan keuangan tersebut. Kenapa dia dikatakan paling sesuai? Karena dengan menggunakan metode FIFO ini, nilai persediaan barang dagangan akan sesuai dengan harga perolehan terakhir. Harga perolehan terakhir adalah harga perolehan, sama dengan tanggal pelaporan keuangan. FIFO itu akan menghasilkan yang paling mendekati. Nah, kalau untuk average cost method, itu dia pasti akan di bawah harga sekarang. Nah, yang lebih parahnya lagi itu adalah LIFO. Ia akan jauh berbeda dengan harga yang berlaku sekarang. Nah, makanya LIFO tidak diperkenankan oleh IFRS karena menyajikan nilai persediaan barang dagangan di laporan keuangan tidak sesuai dengan harga saat ini atau pada tanggal pelaporan. Baik persediaan barang dagangan akhir maupun laba bersih yang akan dihasilkan. Kalau kita menggunakan metode FIFO, itu akan lebih baik daripada kita menggunakan metode LIFO maupun rata-rata. Nah, standar IFRS juga mengatur kita harus menggunakan asumsi ini. Dalam persediaan ini harus konsisten tujuannya.
agar laporan keuangan itu dapat diperbandingkan. Kalau kita menggunakan asumsi yang berbeda-beda setiap tahunnya, maka kita akan kesulitan memperbandingkannya. Dan konsekuensinya, kita harus menyajikan laporan keuangan ulang dengan metode yang kita inginkan atau yang kita rubah. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang metode penilaian persediaan berdasarkan lower cost or net realizable value. Memilih mana yang lebih rendah. Apakah lebih rendah harga perolehan? Apakah berdasarkan NRV atau net realizable value atau bahasa Indonesianya nilai realisasi bersih. Nilai bersih yang dapat direalisasikan biasanya digunakan kalau kita memiliki kategori persediaan kategori usang. Contohnya handphone. Karena handphone ini sering berganti-ganti seri. Nah, untuk mencari net realizable value-nya, dengan cara mengurangkan harga jual di situasi normal dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk menjadikan barang tersebut terjual. Nah, cara yang kedua adalah menentukan nilai persediaan barang dagangan akhir yang tersisa dikalikan dengan mana yang lebih rendah. Apakah lebih rendah harga perolehan atau NRV-nya. Selanjutnya adalah inventory error atau kesalahan dalam menilai persediaan barang dagangan akhir atau awal. Tapi lebih lanjutnya kita bahas yang akhir ya. Kesalahan ini bisa jadi karena salah hitung, salah mengalihkan dengan harga perolehan, atau kesalahan dalam pengakuan kepemilikan barang atau good in transit. Nah, kemudian kesalahan ini akan berdampak pada laporan, baik pada laporan laba rugi maupun laporan posisi keuangan. Nah, dampak kesalahan persediaan ini akan berdampak pada laporan posisi keuangan, yaitu pada nilai persediaan dagang awal. Lalu, ada penyajian dan analisis persediaan. Nah, sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa persediaan ini akan muncul pada dua laporan. Yang pertama pada laporan posisi keuangan, pada bagian aset, tepatnya aset lancar, sebagai ending inventory atau sebagai nilai dari barang dagangan akhir. Dan yang kedua ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini akan muncul sebagai harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan itu adalah total harga perolehan yang terjual. Nah, itu akan muncul di laporan laba rugi. Nah, yang selanjutnya adalah rasio yang berhubungan dengan persediaan. Nah, yang pertama itu ada inventory turnover atau dalam bahasa Indonesianya adalah rasio perputaran persediaan. Nah, ini adalah rasio yang menunjukkan perputaran berapa kali sih rata-rata dalam 1 tahun persediaan itu akan terjual. Nah, untuk mencari inventory turnover ini adalah dengan cara cost of goods sold dibagi dengan average inventory. Nah, rasio yang bagus adalah rasio yang inventory turnover-nya tinggi karena menunjukkan dalam satu periode itu perusahaan mampu menjual persediaan kita dalam waktu yang cepat. Nah, yang kedua ada days in inventory atau umur rata-rata persediaan. Ini adalah rasio yang mengukur berapa hari sih persediaan itu akan terjual. Nah, untuk mencari days in inventory ini dengan cara days in years dibagi dengan inventory turnover. Selanjutnya, kita akan membahas tentang metode laba kotor. Untuk mengestimasikan persediaan digunakan dalam situasi di mana hanya diperlukan suatu estimasi atau penilaian digunakan ketika catatan perusahaan atau kartu persediaan telah musnah akibat bencana atau lain sebagainya. Diperbolehkan untuk mencatat persediaan akhir bagi tujuan
laporan intern. Metode atau gross profit method digunakan untuk mengestimasi persediaan. Yang pertama digunakan dalam studi di mana hanya diperlukan satu estimasi persediaan. Yang kedua digunakan ketika catatan persediaan telah musnah akibat bencana, baik kebakaran, banjir, dan sebagainya. Yang terakhir ada retail inventory method atau metode harga eceran. Ini biasanya digunakan perusahaan retail yang memiliki banyak jenis barang dagangan. Nah, ia menggunakan sistem periodik, tapi ia kesulitan untuk melakukan perhitungan fisik, sehingga ia bisa menggunakan metode estimasi untuk menentukan nilai persediaan barang dagangan akhirnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih.